Ibu-ibu, hari ini kita tadi barusan belajar ya Bu. Hari ini berarti kelanjutannya lagi ya Bu. Tadi belajar tentang prinsip melayani lansia dan cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya ya Bu. Ibarat di sini adalah kita sebagai seorang anak ya harus senantiasa memberikan masukan atau bersifat sabar kepada orang tua kita yang sudah lanjut usia ya Bu. Di sini saya juga punya catatan berkaitan dengan tadi lansia yang prinsip melayani lansia dan sulit perilakunya ya Bu. Saya punya catatan jenis-jenis lansia itu ada 5 ya Bu. Atau tipe lansia. Yang pertama adalah ketergantungan. Maksudnya di sini adalah lansia tersebut itu misalkan kalau mau makan, kalau mau sesuatu atau pergi kemana, ini ketergantungan kepada anaknya ya Bu. Misalkan mau makan yang lansia tapi sudah usia sepuh ya Bu, 80 tahun, itu biasanya diambilkan Bu. Sifatnya manja kepada anak-anaknya ya Bu. Contohnya cilik lah ya. Nggih, itu lansia yang ketergantungan. Itu cara mengatasi atau kita bisa pendekatan kepada lansia tersebut ya Bu. Berarti kita harus menyesuaikan dengan kondisi lansia tersebut Bu. Misalkan kalau lansianya sedang sakit, ya kita tuntun lah ya Bu. Iya. Terus lansia misalkan kalau itu manja, ya kita ambilkan makanan supaya lansia tersebut tidak marah lah ya Bu. Supaya tidak tersinggung. Yang kedua adalah tipe atau jenis lansia itu konstruktif. Maksudnya adalah lansia yang menerima apa adanya. Ini di sini lansia yang bagus Bu. Berarti ikhlas, humoris, tidak membutuhkan perhatian banyak ya Bu. Ini berarti sudah mandiri Bu. Konsumsi berarti terima apa adanya. Berarti kita tidak perlu tidak perlu memberikan yang sangat luar biasa, tapi tidak perlu memberikan perhatian yang banyak Bu. Ini berarti yang konstruktif atau terima apa adanya ya Bu. Ini sudah banyak ya Bu. Terus yang ketiga yang suka bermusuhan. Ini lansia ada lagi tipenya Bu. Yang suka bermusuhan maksudnya adalah sering buat kepada tetangga buat keributan. Contohnya ada anak muda duduk-duduk di depan rumah atau di tetangga, itu suruh pergi Bu, rame berisik, aku lagi istirahat kok malah diganggu. Ya contohnya ya Bu, yang suka bermusuhan sama orang ya Bu. Ini tipe lansia seperti itu. Ini cara pendekatannya seperti apa Bu? Diajak ngobrol ya Bu. Misalkan kita mendekati lansia tersebut, terus diajak ngobrol, diajak curhat ya Bu, supaya lansia itu tidak bermusuhan kepada siapapun ya Bu. Tipe yang ketiga adalah lansia yang suka menyalahkan diri sendiri, itu pesimis ya Bu. Ini kan banyak ya Bu yang suka menyalahkan diri sendiri ya Bu, putus asa lah Bu. Iya, aku deneng priang ora mari-mari ya Bu. Deneng wis 4 tahun, 5 tahun, deneng ora mari-mari. Ya kan, ini berarti menyalahkan diri sendiri. Itu tidak baik ya Bu. Itu lansia seperti itu juga. Ya kita cara mengatasi ya sebaiknya kalau punya orang tua seperti itu ya kalau apa-apa ya dituruti ya Bu. Terus kalau emosi ya misalkan dikatakannya jangan sampai kita terpancing emosi orang tua ya Bu. Masalahnya kan lansia perlu perhatian lebih ya Bu. Ini tentang menyalahkan diri sendiri. Ini berarti mudah putus asa ya Bu. Kalau lagi sakit ya tetengok ya Bu. Kalau lansia seperti ini ya Bu. Yang selanjutnya adalah tipe lansia adalah mandiri. Maksud mandiri adalah post power syndrome. Artinya adalah berpengaruh besar terhadap masyarakat. Dulunya pada waktu muda lansia tersebut adalah seorang PNS, seorang pejabat ataupun lurah ya Bu. Tapi pada waktu tua seperti itu masih disinggung-singgung, aku tesi pejabat, aku tesi orang sih berpengaruh Bu, kiai atau apa. Tapi kan tidak seperti itu ya Bu. Namanya sudah usia senja kan harus gantian yang masih muda ya Bu. Itu pun cara penanganannya adalah kita yang melakukan pendekatan ya Bu. Hobinya apa, kesenangannya apa, kita turuti ya Bu. Supaya dia tidak egois ya Bu. Namanya mandiri atau post power syndrome, berarti berpengaruh di dalam masyarakat seperti dulu dia mantan PNS, mantan lurah dan sebagainya ya Bu. Ini adalah lansia-lansia atau jenis-jenis lansia itu tadi. Yang pertama adalah ini ketergantungan ya Bu. Yang kedua adalah
konstruktif atau nerima badannya. Yang keempat, bermusuhan. Yang kelima, menyalahkan diri sendiri dan mandiri ya Bu. Ini termasuk tipe-tipe lansia ya Bu. Kita sebagai anak harusnya cara mengatasi lansia adalah jangan cepet marah ya Bu, harus sabar, ikhlas, nerima apa adanya ya Bu. Maksudnya apa adanya ya, menghormati orang tua ya ikhlas ya Bu. Misalkan kalau orang tua kita sudah sepuh, marah-marah, terus jengkel, ya kita harus sebagai anak harus sabar. Sabar di sini adalah sabar melayani lansia ya Bu. Kita kan punya orang tua di rumah, misalkan yang punya orang tua ya harus kita bersikap menghormati, melayani ya Bu. Sebagai anak ya harus sifatnya sabar. Terus harus sifatnya itu mengalah ya Bu kepada orang tua, karena orang tua kita kan ya gantinya kita sebagai anak ya harus menggantikan orang tua ya Bu, karena dulu kan orang tua kita yang melahirkan kita ya Bu. Makanya kita sebagai anak harus menghormati ya Bu, walaupun orang tua kita sudah umurnya 70 tahun ya Bu. Ini mungkin materi yang saya sampaikan tentang jenis-jenis lansia atau tipe-tipe lansia. Ini sudah paham nggih ibu-ibu nggih? Nggih, kalaupun paham berarti lanjut materi besok lagi Ibu, karena waktunya sudah menginjak sore. Dari cukup sekian dari saya nggih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.